warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga saya dapat melaksanakan UTS presentasi secara individu dengan tema syariah, fikih, dan hukum Islam. Pengertian syariah. Secara etimologis, kata syariah dalam bahasa Arab aslinya syariah yang berasal dari kata syara' yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 18, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hanya nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Pengertian fikih secara lughawi atau semantis, kata fikih berasal dari bahasa Arab fiqih, bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Dia di beberapa tempat Al-Quran menggunakan kata faqihah yang berarti pemahaman, sedangkan menurut istilah fikih berarti sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih secara istilah mengandung dua arti: pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf atau mereka yang sudah yang terbebani menjalankan syariah agama yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta bercabang dari yang berupa ijma' dan ijtihad. Hukum-hukum yang berasal dari interpretasi hukum syariah itu sendiri. Ada beberapa pengertian yang dikumpulkan oleh para ulama fikih sesuai dengan masanya, sesuai dengan perkembangan arti fikih tersebut, yaitu menurut Imam Abu Hanifah, fikih adalah ma'rifat an-nafsi malaha wa ma'alaiha, pengetahuan tentang diri terhadap segala yang berkaitan dengan akidah maupun amaliyah. Definisi meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Al-Baji, fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariah. Imam Haramain mendefinisikan fikih sebagai ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum taklif. Imam Al-Amidi menjelaskan bahwa fikih merupakan pengetahuan atau ilmu tentang hukum syariah yang dihasilkan dengan nazar dan istidlal. Fatih Ad-Duraini
menyatakan bahwa fikih merupakan suatu upaya memperoleh hukum syariah melalui kaidah dan metode usul fikih. Hukum Islam. Kata hukum Islam keduanya berasal dari bahasa Arab, tetapi dalam Al-Quran tidak pernah menggunakan kedua kata ini secara bergandengan. Begitu juga dalam literatur hukum Islam klasik tidak pernah menggunakan kata hukum Islam. Ungkapan yang digunakan biasanya adalah kata syariah al-Islam, hukum syariah, syariah atau syarak, dan fikih. Satu waktu hukum Islam berarti syariah. Di waktu yang lain hukum Islam berarti fikih. Meskipun demikian, istilah hukum Islam biasanya digunakan untuk makna fikih bukan syariah. Secara leksikal, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum, yang berarti menolak. Dari sinilah terbentuk kata al-hukum, yang antara lain berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum juga mengandung beberapa pengertian, di antaranya: 1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. 2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 3. Keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim atau dalam pengadilan. Ada 5 mazhab fikih yang mendominasi dunia Islam saat ini, yaitu: 1. Mazhab Hanafi oleh Imam Hanafi. 2. Mazhab Maliki oleh Imam Maliki bin Anas. 3. Mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i. 4. Mazhab Hambali oleh Imam Ahmad bin Hambal. 5. Mazhab Ja'fari oleh Imam Ja'fari al-Shadiq. Arti definisi hukum-hukum Islam. 1. Wajib atau fardu. Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras atau mukallaf, di mana jika dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contoh: sholat 5 waktu, pergi haji jika yang mampu, membayar zakat, dan lain-lain. Wajib terdiri atas 2 jenis macam. 1. Wajib ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukallaf, seperti sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, haji bila yang mampu, dan lain-lainnya. 2. Wajib kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf, namun jika sudah ada yang melakukannya, maka jadi tidak wajib lagi bagi yang lainnya, seperti mengurus jenazah. Sunnah atau sunat. Sunat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak berdosa. Contoh: sholat sunnah, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya. Sunnah terbagi atas 2 jenis atau macam. 1. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW, seperti sholat id dan sholat tarawih. Sunnah 2. Sunnah ghairu mu'akkad, yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti puasa Senin Kamis dan lain-lainnya.
3. Haram. Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada, karena jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan siksa di neraka kelak. Contoh, main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lainnya. 4. Makruh. Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, tetapi jika dilakukan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, posisi makan, minum, berdiri, merokok, atau mungkin haram. 5. Mubah. Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Contoh, makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya. Perbedaan hukum Islam dengan hukum umum. Hukum umum semata-mata berdasarkan atas pertimbangan akal manusia. Hukum Islam pertimbangan akal manusia didasarkan pada wahyu Allah. 2. Cakupan hukum Islam sangat luas. Hukum dalam pengertian umum tidak memiliki cukup yang luas. 3. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sedangkan hukum umum tidak. 4. Hukum Islam erat kaitannya dengan akhlak. 5. Hukum Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat serta negara. Kaidah-kaidah hukum Islam. Al-Qawaid al-Fiqhiyah adalah kaidah-kaidah yang menghimpun hukum-hukum yang mirip berdasarkan satu qiyas yang menghimpun hukum-hukum tersebut. Kelima kaidah tersebut adalah 1. Al-umur bi maqasidiha, segala urusan disertai dengan tujuannya. 2. La zaroro wa la ziroro, tidak membuat dan menimbulkan kemudaratan. 3. Al-yakin la yuzalu bi al-syak, keyakinan tidak lenyap dengan keraguan. 4. Al-masyaqqah tajlib al-taisir, kesulitan membolehkan kemudahan. 5. Al-adah muhakkamah, kebiasaan dijadikan rujukan hukum. Thank you, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen agama. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas dan dapat diterima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.